Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Bayu Haji Rahman. Saya guru sekolah dasar di SDN Sigaran 3, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai pemahaman Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu yang hebat, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, marilah kita pelajari modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini, kita dituntut untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita selaku pendidik. Kemudian, selanjutnya kita juga dituntut mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendidikan agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Kemudian, dalam pelaksanaan pendidikan juga kita dituntut atau diharuskan saat kita melaksanakan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir, kita selaku pendidik harus adaptif terhadap perubahan. Baik, yang selanjutnya yaitu modul mendidik dan mengajar. Dalam modul mendidik dan mengajar, inti dari materinya yaitu mengajar merupakan bagian daripada mendidik. Kemudian, mendidik tidak hanya sekedar mentransferkan pengetahuan. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik kita. Selanjutnya, saat kita mendidik, kita harus melaksanakan sistem among seperti semboyannya Ingarso Sing Tulodo, yaitu jika pendidik berada di depan, maka pendidik itu harus menjadi suri tauladan, baik dari sifatnya, tingkah lakunya. Kemudian, Ing Madio Mangun Karso, jika pendidik itu berada di tengah-tengah, maka seorang pendidik itu harus bisa menjadi penyeimbang, harus bisa membangun rasa semangat peserta didik tersebut. Kemudian tuturi handayani, jika peserta pendidik itu berada di belakang, maka kita selaku pendidik harus bisa mendorong, memotivasi peserta didik kita. Kemudian yang terakhir yaitu manusia merdeka merupakan manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita selaku pendidik, hendaknya kita itu bisa bergerak secara dinamis menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kita tidak boleh statis. Kemudian yang selanjutnya, setiap peserta didik itu terlahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita selaku pendidik tidak boleh menyamakan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Selanjutnya, mendidik dan mengajar harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak boleh memaksakan cara mendidik zaman yang dulu dengan cara mendidik dengan zaman sekarang. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, seorang pendidik itu harus merancang pembelajaran secara berkelanjutan, berbudaya, dan menghargai keberagaman seperti asas Trikot. Baik, yang selanjutnya yaitu modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini,
Inti dari materinya yaitu budi pekerti merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Selanjutnya, kita sebagai pendidik harus mengetahui bahwasanya budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah saja, akan tetapi bisa juga dibentuk di keluarga maupun masyarakat peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, budi pekerti peserta didik sebenarnya sudah ada kodratnya pada peserta didik. Nah, kita selaku pendidik hanya perlu untuk menunjukkan, memperjelas, dan memperkuat kodrat peserta didik itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu modul yang terakhir, modul yang kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik harus mampu membimbing peserta didik sehingga memperoleh pembelajaran yang bermanfaat. Kita selaku pendidik, seyogianya kita harus membimbing peserta didik kita ketika mereka belajar itu harus sampai yang bermakna, sehingga mereka akan memperoleh kebahagiaan karena memahami materi-materi yang telah mereka pelajari. Kemudian yang selanjutnya, kita selaku pendidik juga harus tahu bahwasanya pola pikir pendidik dengan pola pikir peserta didik itu tidak akan selalu sama. Dan yang terakhir, pendidik harus mampu menyiapkan peserta didik agar peserta didik itu siap hidup dan mampu mengisi zaman. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan pengalaman dari pemahaman Merdeka Belajar yang pada akhirnya tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif yang seperti saat ini yaitu hidup di era digital, kemajuan yang mengharuskan seorang guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu mengenai pemaparan yang sudah saya sampaikan di atas, agar Bapak Ibu mengisi link form yang sudah disediakan di sini, kemudian nanti dikirimkan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.